21. Peovenia, kamu tahu kenapa Umi dan Abi dulu setuju kamu menikah dengan Arman? Pertanyaan ini barusan hanya aku jawab dengan gelengan kepala. Karena orang tuanya Arman adalah sahabat baik Umi. Ucap Umi pelan tapi mampu membuatku kaget. Jadi ibunya Mas Arman sahabat Umi? Tapi kok ibu kandungnya bukan ibu yang kamu maksud? Sanggah Umi membuatku syok. Aku gak ngerti maksud Umi. Ibu mertua kamu sekarang bukan ibunya Arman. Dia hanya babu yang kemudian menjadi ratu di rumah itu. Dek, jadi selama ini dia bukan mertuaku? Tanyaku spontan sambil menutup mulut. Hus, ngomong apa kamu? Dia tetap mertua kamu. Balas Umi sambil mengibaskan tangannya. Pantesan selama ini ibu gak sayang sama Dava dan aku. Ternyata sebenarnya Umi sama Abi tahu kalau kamu diperlakukan tidak baik oleh mereka. Tapi kami memutuskan diam dulu. Lagian kamu juga sudah dewasa, tahu bagaimana caranya menghadapi masalah. Sambung Umi lagi yang membuatku merajuk. Umi tahu, tapi gak mau belain Nea. Rajukku kesal. Umi hanya tersenyum melihat tingkahku. Dia bangun lalu mengambil sesuatu di dalam kotak yang berada di rak buku. Kemudian kembali lagi duduk di tempat semula. Aku hanya diam melihat aktivitas Umi yang sedang berusaha membuka kotak kayu itu dengan kunci. Sepertinya itu kotak yang sudah lama, karena terlihat sudah usang dan juga sedikit mengelupas. Padahal dulu aku selalu membersihkan rak buku itu. Tapi entah mengapa tidak pernah aku melihat kotak itu. Entahlah, mungkin Umi sengaja menyembunyikannya. Apa itu? Sini biar Nia bantu buka. Tawarku saat melihat Umi sedikit susah ketika membuka kotak kayu itu. Udah bisa ini, tunggu dulu. Ujar Umi yang kini sudah berhasil membuka kotak itu. Umi membuka kotak itu, kemudian mengeluarkan satu lembar foto. Menatapnya sebentar, kemudian menyodorkannya padaku. Aku menerimanya dengan kening sedikit berkerut. Karena di dalam foto tersebut terdapat dua orang yang sedang menggendong bayinya. Tersenyum lepas tanpa beban dan kurasa mereka sangat bahagia. Tapi tunggu, apa ini? Kenapa wajah bayi ini sangat mirip dengan Dava? Wajahnya 100% wajah Dava. Hanya saja bayi ini lebih gemuk daripada Dava. Aku juga mengenali laki-laki yang sedang menggendong bayi ini. Apa ini ayah mertuaku? Tanyaku pada Umi yang masih memegang satu foto lagi di tangannya. Iya, dia Rusli, ayah mertuamu. Jawab ibu singkat dengan air mata yang mengembun. Apa Umi menangis? Terus yang di samping ini siapa? Tanyaku lagi sambil menunjukkan wanita yang ada di dalam foto. Karena wajahnya sama sekali tidak mirip dengan ibu mertua. Wanita ini bahkan menggunakan jilbab. Itu Narsi, ibu kandungnya Arman. Jawab ibu dengan suara bergetar. Apa yang membuat ibu sampai menangis seperti ini? Rasanya aku masih belum bisa percaya jika itu bukan mertuaku. Bu, kayak mimpi. Ucapku sambil memegang dada. Entahlah ini kabar yang seperti apa. Tapi aku bahagia mengetahui jika ibu mertuaku yang sekarang bukanlah ibu kandungnya Mas Arman. Karena selama ini aku memang diperlakukan sangat buruk. Bahkan dia mengejek anakku Dava. Sekarang aku tidak heran lagi kenapa ibu sama sekali tidak mau menggendong Dava. Dari Dava lahir tidak pernah sekalipun dia memegang Dava apalagi menciumnya. Jadi dulu itu Narsi dan Rusli hidup dengan harta yang bisa dikatakan berkecukupan. Sawah ada di mana-mana. Jadi entah kenapa kejadian itu bisa menimpa Narsi yang sangat baik. Setelah melahirkan dia tiba-tiba sakit, perutnya membesar seperti orang hamil 9 bulan. Bahkan, organ intimnya bernanah seperti busuk. Padahal Umi tahu, dia sangat bersih dan tidak pernah jahat sama orang. Maka dari itu, Rusli ayah mertua kamu mencarikan orang untuk bisa tinggal di rumah dan bantu-bantu. Aku menutup mulutku dengan tangan ketika mendengar cerita dari Umi. Ya Allah, kasihan sekali Bu Narsi.
Jadi si Jubaidah ini menawarkan diri ke Rusli untuk menjadi pembantu, maka diterimalah dia di rumah itu. Jubaidah ini ibu mertua yang sekarang ya kan, Umi? Tanyaku memotong penjelasan Umi. Iya, entah kenapa rasa benci ini belum juga bisa hilang. Masih membekas, astagfirullah. Lirih Umi sedih. Terus kenapa bisa ibu mertua yang sekarang jadi istrinya Pak Rusli? Tanyaku lagi penasaran. Semenjak kehadiran Jubaidah ini, penyakit yang diderita Narsi semakin parah. Bahkan Rusli yang dulunya sangat perhatian dengan Narsi, menjadi tidak peduli lagi dengan keadaannya yang sangat lemah. Jelas Umi lagi. Umi tahu dari mana? Tanyaku penuh selidik. Umi yang ke sana untuk membantu merawat Narsi, karena dia sebatang kara di kota ini. Kami bertiga bersahabat. Jawab Umi. Aku kembali mengatur detak jantung yang tidak karuan. Sepertinya banyak sekali rahasia yang tidak aku ketahui. Jadi suatu hari, ketika kami berkunjung ke sana, kami melihat Jubaidah memasukkan sesuatu ke dalam makanan dan minuman Narsi. Dari sanalah kami yakin jika yang membuat Narsi sakit itu dia. Belum lagi Narsi sempat cerita sebelum dia meninggal, jika Jubaidah ini memperlakukan dia dengan sangat buruk. Jubaidah juga mengaku jika dialah yang membuat Narsi sakit. Tapi kami tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa, karena ilmu hitam itu tidak bisa diproses pada jalur hukum. Sampai akhirnya Narsi menutup mata untuk selamanya. Ibu menjelaskan dengan air mata yang sudah banjir membasahi pipinya. Mas Arman tahu tentang ini gak, Umi? Tanyaku sambil memegang tangan Umi yang terasa dingin. Tidak, dia tidak tahu. Umi sebenarnya ingin memberitahu Arman. Tapi Umi takut kamu kenapa-kenapa. Karena Jubaidah selalu mengancam akan membuat nasib kamu sama seperti Narsi. Ujar Umi masih dengan air mata yang berlinang. Aku mengambil tisu yang ada di atas meja, kemudian memberikannya pada Umi. Entah kenapa rasanya sakit sekali mendengar penderitaan yang dialami oleh Bu Narsi. Sudah sakit karena diguna-guna, ditambah lagi suami menikah lagi. Rasanya seperti sakit bertubi-tubi. Jadi ini sebabnya Umi lebih memilih Mas Arman menjadi suamiku daripada laki-laki lain? Tanyaku lagi setelah Umi terlihat lebih tenang. Iya, Narsi sebenarnya menitipkan Arman pada Umi. Tapi Rusli menolaknya. Dia sudah seperti lembu yang dicucuk hidungnya oleh Jubaidah. Padahal dulu dia tidak seperti ini. Ucap Umi lagi. Narsi menyuruh Umi untuk menjaga anaknya dari perempuan itu. Jadi ketika Umi tahu kamu akan menikah dengan Arman, Umi sangat senang. Lanjut Umi lagi dengan senyuman di wajahnya. Tapi tadi katanya Umi 3 bersahabat. Siapa satu lagi sahabat Umi? Tanyaku penasaran. Umi tersenyum. Dia kembali mengambil foto yang berada di atas meja. Menyodorkan kembali padaku yang dilanda rasa penasaran. Ada 3 wanita dengan baju kurung panjang di dalam foto. Juga jilbab berwarna putih. Sepertinya mereka satu sekolah. Karena mereka berdiri tepat di depan gapura sekolah. Ah, tidak. Bukankah nama sekolahnya sama dengan nama pesantren yang sekarang milik Umi dan Abi? Ini Umi kan? Tanyaku sambil menunjuk wanita yang berada di samping sebelah kanan. Ya, Umi waktu masih jadi murid di sini. Umi menjawab sambil tergagah. Jadi Umi alumni di sini juga? Ya ampun. Sekarang aku tahu dari mana Umi dan Abi saling mengenal. Ucapku antusias. Iya, jangan bahas Umi dulu. Kamu kenal gak sama perempuan ini? Tanya Umi menunjuk ke arah wanita yang berada di tengah-tengah. Bu Narsi kan? Ini wajahnya mirip dengan yang difoto. Jawabku lagi yang dibalas anggukan oleh Umi. Kalau yang ini? Tanya Umi lagi menunjukkan wanita yang berada di sisi kiri. Sedikit lama aku memperhatikan, tapi aku tidak mengenali wanita itu. Tapi wajahnya sangat familiar. Aku nggak tahu, Umi. Memangnya ini siapa? Tanyaku. Ini namanya Jumiati.
Empok Atik yang biasanya tempat kamu belanja. Jawab Umi yang membuatku tercengang. Dengan sedikit tertawa aku kembali lagi fokus melihat wanita yang dikatakan Umi sebagai Empok Atik. Pantas saja Umi tahu semuanya tentang aku. Lawong ada mata-mata. Rajuku kesal. Dibalas dengan tawa Umi yang ditahan. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan kenapa suami kamu berubah tiba-tiba? Tanya Umi yang aku balas dengan anggukan. Apa Mas Arman diguna-guna oleh ibu ya, Umi? Tanyaku menatap wajah Umi dengan serius. Bisa jadi, sekarang ini menjadi PR buat kamu. Kamu jangan rugi ngaji sama Kiai Kanjeng Umar. Ini saatnya kamu menerapkan ilmu yang sudah kamu pelajari bertahun-tahun dulu. Ucap Umi. Aku hanya bisa menelan ludah yang terasa kering. Apa aku bisa membuat Mas Arman kembali seperti dulu? Ketika istri berhenti peduli. Part ke-22. Povnia. Kurai beberapa berkas yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Tidak lupa ponsel dan headset. Aku butuh itu untuk bisa fokus. Kulirik jam yang ada di pergelangan tangan. Ternyata sudah pukul 8 pagi. Hari ini aku ada janji dengan Pak Wira. Aku tidak boleh terlambat. Karena katanya dia ada jadwal lainnya setelah ini. Setelah pertemuan tidak sengaja kemarin, membuatku lebih sering berkomunikasi dengannya. Apalagi setelah waktu itu dia membantuku menenangkan Daffa yang sedang menangis. Karena jarang-jarang Daffa mau digendong oleh orang lain. Nei, makan dulu. Ujar ibu saat aku baru saja keluar kamar. Gak sempat lagi, Umi. Aku buru-buru. Tolakku lembut kemudian meraih Daffa dalam gendongan Umi. Aku membuka resleting baju kemudian memberikan Daffa ASI. Karena kata Umi, biar Daffa dijaga oleh Umi saja. Lagian aku juga pergi tidak lama. Jadi Umi ingin menghabiskan waktu bersama cucu tercintanya. Untungnya selain minum ASI, Daffa juga minum sufor. Jadi aku tidak terlalu cemas jika berpergian. Nanti kalau Daffa nangis, Umi telepon aku ya. Ucapku sambil menyusui Daffa yang kini hampir terlelap. Karena dia bangun subuh tadi, jadi jam segini dia sudah tidur lagi. Apalagi suasana di rumah Umi dan Abi sangat asri. Jadi bisa dipastikan Daffa sangat nyaman berada di sini. Iya, kamu tenang aja. Abi kamu juga bentar lagi pasti sudah pulang. Tadi waktu kamu di kamar Abu telepon. Jelas Umi mengambil ayunan. Lalu mengaitkan pada tali yang memang sudah ada sejak dulu. Arman gak pernah telepon, Nei? Tanya Umi yang membuatku tersenyum paksa. Enggak, Umi. Jawabku berbohong. Padahal tadi malam Mas Arman menelpon, bukannya minta maaf. Tapi Mas Arman malah marah-marah karena aku tidak pulang. Rencananya aku akan pulang sore nanti jika sudah bertemu Abi. Karena Abi menyuruhku menunggunya. Dia ingin melihat Daffa katanya. Masak sih? Tanya Umi tidak percaya. Semua orang bisa aku bohongi, tapi tidak dengan Umi. Iya, Umi. Sini. Ucap Umi sambil meraih Daffa dari gendonganku. Lalu membawanya ke ayun dan menidurkannya di sana. Kalau kamu mau anakmu anteng dan tidurnya lama, ya harus gini. Ucap Umi lagi sambil mengayun pelan. Iya, Umi. Nanti deh Nea coba di rumah. Sekarang Nea udah telat, jadi aku berangkat sekarang ya. Aku meraih tangan Umi kemudian menciumnya taksim. Tangan yang telah membesar aku dengan kasih sayang. Tangan yang telah memandikan dan menyuapi aku hingga menjadi seperti sekarang. Ya, hati-hati di jalan. Ingat pesan Umi, kamu sudah punya suami. Seru Umi dengan sedikit berteriak karena langkahku yang semakin jauh. Iya, Umi sayang. Jawabku sambil terus berjalan menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Ada beberapa santri kulihat yang masuk ke dalam rumah. Mungkin mereka ingin berjumpa dengan Umi. Karena tadi Umi meminta bantuan mereka untuk membantu Umi memasak. Biasanya dulu, jika hari Jumat begini para santri libur,
maka Imi akan meminta bantuan santri perempuan untuk membantu Umi memasak. Setelah matang, maka makanan itu akan dihidangkan untuk makanan semua santri. Biasanya dulu aku yang membantu Umi. Tapi setelah menikah, rutinitas itu tidak bisa lagi aku lakukan. Tiba-tiba dadaku sesak mengingat semua kenangan dengan Mas Arman. Sedang apa kamu, Mas? Dengan pasti aku menstarter mobil, kemudian menginjak pedal gas dengan pelan. Aku keluar dari rumah Umi dan Abi, tetapi masih tetap berada di dalam pekarangan pesantren. Mataku memanas mengingat dulu aku dan Mas Arman sering kesini membagikan makanan atau roti untuk para santri. Terlalu banyak perubahan yang dialami oleh Mas Arman. Seharusnya aku menyadarinya dari dulu. Tapi entah mengapa aku tidak peka. Apa mungkin perhatianku lebih banyak untuk Daffa? Dir, ponsel milikku bergetar. Aku memilih menepikan mobilnya di tepi jalan. Kemudian menerima panggilan telepon dari Pak Wira. Mungkin dia sudah sampai. Kacau. Assalamualaikum, Pak. Ucapku begitu panggilan terhubung. Waalaikumsalam, Nea. Saya mau bilang, mungkin saya telat sekitar 10 menit ya. Soalnya mendadak ada tamu dari luar. Ucap Pak Wira yang membuatku lega. Iya, Pak. Tidak apa. Saya mengerti. Balasku sambil tersenyum. Seakan lawan bicaraku bisa melihat gerakan. Terima kasih, Nea. Ucap Pak Wira lagi. Sip, Pak. Santai aja. Jawabku sambil menepuk-nepuk setel mobil pelan. Setelah memastikan sambungan telepon mati, aku menyimpan ponselku ke dalam tas, lalu kembali menyetir mobil dengan santai. Aku memang sudah berencana untuk pulang setelah urusanku dengan Pak Wira selesai. Karena hari ini rencananya aku akan menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaannya. Jadi bisa dikatakan ini adalah kontrak pertamaku selama menulis novel. Maka kesempatan ini tidak boleh aku sia-siakan. Sebenarnya ada rasa was-was ketika akan bertemu dengan laki-laki lain tanpa izin dari Mas Arman. Karena aku takut terjadi fitnah jika ada yang mengadu. Setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, aku tiba di kafe yang dikatakan oleh Pak Wira. Kuedarkan pandangan, siapa tahu Pak Wira sudah sampai. Mau pesan apa, Mbak? Tanya seorang pelayan kafe saat aku sudah duduk. Lemon teh hangat aja, sama roti kalau ada. Jawabku tanpa melihat menu. Aku harus mengisi lambungku agar tidak tumbang. Baik, Mbak. Sebentar. Balasnya lalu kembali mengambil menu kemudian pergi. Aku memilih mengotak-atik ponsel untuk membuang rasa bosan. Sayangnya ponselku hampir mati karena baterai lemah. Semalam karena mendengar cerita Umi tentang Mas Arman, aku lupa mengisi data ponsel. Sudah lama? Tanya Pak Wira yang tiba-tiba sudah datang dan duduk di depanku. Enggak, Pak. Baru aja. Jawabku refleks. Karena Pak Wira datang tiba-tiba jadi aku sedikit terkejut. Kita langsung mulai saja ya. Soalnya sebentar lagi saya ada jadwal lain. Ucapnya sambil mengeluarkan laptop dari tasnya. Baik. Cukup lama kami larut dalam bahasan tentang aturan kontrak. Juga pembahasan tentang bagaimana prosedur bagi hasil nantinya. Entah mengapa, aku merasa kagum dengan Pak Wira. Dia masih muda, tapi dia mau bekerja keras. Mungkin inilah yang namanya cobaan dalam pernikahan. Inilah sebabnya kenapa Abi melarangku bekerja jika sudah menikah. Jika sudah bersama-sama dengan lawan jenis begini, pasti akan timbul rasa. Baik itu sebatas kagum atau bahkan lebih dari itu. Jadi dengan sendirinya kita akan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Gimana? Kalau kamu belum bisa jawab sekarang, kamu bisa bawa pulang dulu ini berkasnya. Bisa kamu pelajari lagi lebih lanjut di rumah. Tapi saya harap kamu bisa bekerja sama dengan kami. Pak Wira memberikan aku beberapa berkas. Insya Allah, Pak, akan saya usahakan. Aku membalasnya dengan anggukan dan senyuman.
Dava kemana? Tanyanya setelah kamu menyimpan semua berkas ke dalam tas masing-masing. Ada di? Bagus ya kamu. Pantas saja kamu pergi dari rumah gak pulang-pulang. Ternyata ini kelakuan kamu di luar. Tiba-tiba suara lantang Mas Arman terdengar hingga mencuri perhatian semua pengunjung, termasuk aku dan Pak Wira. Aku menoleh ke sumber suara. Ternyata benar Mas Arman jalan menuju ke arah kami. Jantungku rasanya bagai berpacu dengan waktu. Rasanya itu seperti hampir copot dari sarangnya. Kenapa Mas Arman sampai tahu aku di sini? Mana datang pakai acara teriak-teriak lagi. Ya Allah, malunya. Dia siapa? Tanya Pak Wira padaku. Suami saya. Jawabku lirih. Aku mencoba santai, tapi rasanya tetap tidak bisa. Padahal aku tidak selingkuh, tapi kenapa rasanya seperti ketahuan mencuri? Keterlaluan kamu, Lea. Bisa-bisanya kamu gak angkat telepon dariku, tapi kamu malah asik berduaan dengan laki-laki lain. Bentak Mas Arman sambil menggebrak meja. Tenang, Mas. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu duduk dulu. Aku bangun lalu berusaha menenangkan Mas Arman. Gak usah, aku tidak butuh penjelasan apapun. Sentak Mas Arman. Tapi, Mas, kamu salah paham. Ucapku berusaha membela diri. Salah paham gimana? Aku berusaha setia sama kamu, tapi ini balasan kamu untuk aku. Ternyata benar yang dikatakan Ibu dan Leila tentang kamu, murahan. Plak, aku menampar Mas Arman dengan perasaan campur aduk.